Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prawa Puspita yang berjaga di ruangan ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Mbak bisa sebutkan namanya? Saya Aditya Tira. Baik Mbak Ade, kelihatannya sangat murung dan sedih sekali ya, betul? Betul. Baik Mbak, tujuan saya di sini yaitu untuk bincang-bincang dengan Mbak Ade untuk waktunya sekitar 5 menit saja. Mbak Ade lebih suka di sini atau di luar? Sini aja. Baik, sebelumnya saya mulai bincang-bincangnya. Baik, sebelum saya mulai bincang-bincangnya, mari kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Mbak Ade, tadi saya dapat info dari orang tua Mbak Ade. Orang tua Mbak Ade menyatakan Mbak Ade terlihat sangat sedih sekali, sangat murung, jarang keluar kamar selama 1 minggu. Apa benar seperti itu Mbak? Baik, kalau boleh saya tahu penyebabnya apa ya Mbak? Penyebabnya, saya merasa putus asa. Saya merasa tidak percaya diri karena kemarin saya mendaftar lowongan pekerjaan dengan teman saya dan saya tidak diterima pekerjaan tersebut. Saya merasa lebih hebat dan lebih baik daripada teman saya, sehingga saya lebih sedih dan merasa sangat putus asa dan tidak ada diri. Baik, jadi Mbak Ade merasa putus asa, sedih dan tidak berharga lagi ya, karena Mbak Ade tidak diterima di pekerjaan tersebut. Padahal Mbak Ade merasa lebih unggul daripada teman Mbak itu ya. Terus Mbak Ade jadi mengurung di kamar dan tidak bisa bersosialisasi lagi ya. Nah, jadi Mbak Ade bisa melakukan hal-hal positif lainnya. Mbak Ade bisa mendaftar pekerjaan yang lain yang bahkan lebih bagus dari yang sebelumnya. Begitu ya Mbak? Ya. Mbak Ade punya hobi atau kebiasaan yang dilakukan dari bangun tidur. Mbak Ade bisa menuliskan di sini 5 kebiasaan atau dimulai dari aktivitas Mbak Ade sampai mulai bangun tidur. Mbak bisa tuliskan di sini. Ini Mbak. Baik, sudah saya sebutkan ya Mbak. Dari bangun tidur Mbak Ade, yang pertama ada ibadah, ada masak, ada nyapu, menyanyi, mendengarkan musik. Ini 5 dari Mbak Ade tuliskan hal positif yang Mbak biasanya. Baik, sudah saya sebutkan ya Mbak. Dari bangun tidur Mbak Ade ada ibadah, ada masak, ada nyapu, menyanyi, mendengarkan musik. 5 dari Mbak Ade tuliskan hal positif yang biasa dari aktivitas Mbak Ade ini. Mbak Ade bisa melakukan satu aktivitas yang bisa kita lakukan sekarang. Saya mendengarkan musik Mbak. Mendengarkan musik.
Mbak Ade suka mendengarkan musik apa ya sekarang? Mbak Ade sangat suka dan bisa sangat suka dan bisa mendengarkan. Oh, oh baik Mbak Ade. Baik Mbak Ade suka mendengarkan musik apa ya sekarang? Mbak Ade yang sangat suka dan bisa menenangkan hati Mbak Ade. Saya sering mendengarkan musik, judulnya Runtuh, Mbak. Baik Mbak, silakan diputar musiknya. Wah, bagus ya Mbak lagunya. Nah, tadi kita sudah melakukan salah satu aktivitas yang pertama yaitu mendengarkan musik. Di sini saya buatkan kolom, jadi nanti kita ketemu lagi. Nanti saya lihat lagi, melihat monitor semua monitor ini ada beberapa aspek positif. Di sini saya buatkan kolom yang pertama yaitu Mbak Ade melakukan ibadah nanti dicentang. Jika Mbak Ade melakukan secara mandiri, nanti jika Mbak Ade melakukan aktivitasnya secara dibantu, Mbak Ade bisa centang di sebelah sini. Nanti saya buatkan untuk kolomnya ya Mbak. Baik Mbak Ade, karena sudah 5 menit, bagaimana perasaannya? Lebih membaik, Sus. Sudah sedikit membaik ya. Sudah selesai, mari kita baca hamdalah sama-sama. Mbak Ade, sekitar 1 hari lagi, baik Mbak Ade, untuk kontrak waktu kembali, Mbak Ade sekitar 1 hari lagi. Besok ya saya akan kembali lagi ke sini kira-kira sore Mbak Ade bersedia? Baik, nanti tempatnya mau di sini lagi atau di luar ya? Di sini aja. Baik, terima kasih atas kerjasamanya ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Ade, masih ingat dengan saya? Masih ingat, Sus. Baik Mbak, kemarin kira-kira kita habis melakukan kegiatan apa ya? Kegiatannya ada menyapu, mengepel, sholat, terus sama mendengarkan musik, Sus. Gitu ya. Terus terakhir kegiatan kemarin kita melakukan kegiatan apa ya Mbak? Mendengarkan musik, Sus. Oh gitu. Baik Mbak, untuk kegiatan untuk hari ini, dari aktivitas Mbak tersebut, Mbak ingin melakukan kegiatan apa ya untuk sekarang? Membaca, Sus. Oh baik, membaca. Ya Mbak, silakan kalau misalkan itu membuat Mbak tenang, Mbak bisa membaca terlebih dahulu. Baik, gimana Mbak perasaannya setelah membaca? Lebih tenang, Sus. Gitu ya. Baik Mbak, untuk pertemuan kontrak waktu selanjutnya mau di sini lagi atau di luar ya Mbak? Di sini aja, Sus. Baik, sini aja. Baik, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ade, masih ingat dengan saya? Masih, Sus. Baik. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Sedikit hibur diri, Sus. Gitu ya Mbak, agak murung ya hari ini. Mbak Ade masih ingat enggak kegiatan kita yang kemarin, bisa disebutkan apa saja? Kegiatan kemarin ada membaca buku, menulis, mengajar, sholat, Sus. Oh gitu ya. Baik Mbak, untuk kegiatan kita hari ini
agak berbeda dengan kegiatan yang sebelumnya. Mbak Ade untuk hari ini mau melakukan kegiatan apa ya? Untuk kegiatan sekarang mau menulis aja, Sus. Baik, Mbak Ade mau menulis ya. Bentar ya, saya siapkan kertasnya. Baik Mbak, di sini Mbak Ade kira-kira mau menulis apa ya Mbak? Menulis sehat tidak pelajar. Oh gitu. Mbak Ade menulis sehatnya Mbak ya. Ini Mbak. Saya lihat dulu ya Mbak. Di sini Mbak Ade nulis karangan tulisan tentang Mbak Ade ya. Mengeluarkan semua isi hati Mbak Ade dengan tulisan. Gimana setelah mengeluarkan unek-unek dengan cara menulis? Sedikit baik, Sus. Baik ya. Bagus. Baik Mbak, untuk perasaannya gimana? Lebih tenang. Baik, lebih tenang ya. Baik, terima kasih ya Mbak. Untuk kontrak waktu selanjutnya mau di tempat ini atau mau di luar? Untuk waktunya mau jam berapa ya? Sama kayak hari ini. Baik, sama ya, jam 3 sore. Baik Mbak Ade, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ade, kita sudah melakukan pertemuan keempat kalinya ya. Tentunya masih ingat dengan saya ya Mbak. Iya. Masih ingat nggak dengan kegiatan kita yang kemarin? Kemarin kita menulis karangan baik. Gitu ya. Mbak Ade harus menulis karangan yang kemarin ya. Untuk kegiatan hari ini Mbak Ade mau melakukan aktivitas apa lagi ya agar menenangkan hati Mbak Ade lagi? Menggambar, Sus. Mau menggambar ya, oke. Kira-kira Mbak Ade mau menggambar apa untuk hari ini? Atau bebas? Bebas. Baik, saya siapkan dulu untuk kertas dan pensilnya ya. Baik Mbak, silakan. Ini Mbak. Bagus ya Mbak gambarnya. Gimana Mbak perasaannya setelah Mbak melakukan aktivitas menggambar? Lebih baik kan Mbak? Lebih baik. Untuk Mbak Ade ada keluhan lagi atau tidak ada atau sudah membaik dari yang sebelumnya? Agak membaik. Sudah berjalan normal ya. Gimana Mbak Ade udah bisa keluar kamar beraktivitas bersosialisasi dengan orang lain? Bisa kan? Sudah sembuh ya Mbak. Ya alhamdulillah dengan 4 kali pertemuan kita Mbak Ade udah banyak perubahan. Baik Mbak, terima kasih untuk kemarin dan untuk hari ini. Semoga Mbak Ade sehat selalu dan tidak kembali ke sini lagi ya Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Puspita. Saya perawat Puspita yang bertugas hari ini. Dengan Mbak siapa? Baik, Mbak suka dipanggil sebutan apa namanya? Baik, Mbak Ade, hari ini saya ingin menemani dan berbicara sedikit dengan Mbak tentang perasaan dan pikiran Mbak akhir-akhir ini.
membuat Mbak merasa sangat sedih atau ingin menyakiti diri. Apakah Mbak bersedia? Boleh saya tahu bagaimana perasaan Mbak pagi ini? Itu saya masih tersambar saya sampai dengan suami. Terima kasih sudah jujur. Mbak Ade, saya mendengar bahwa ini masa yang sangat berat untuk Mbak. Kita akan berusaha bersama untuk membantu Mbak melewati ini. Bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan ini di ruang konseling pukul 10 pagi nanti? Beberapa hari ini, apakah pernah terlintas pikiran untuk mengakhiri hidup, Mbak? Apakah Mbak memiliki benda-benda tajam atau berbahaya di kamar? Baik, saya akan pastikan lingkungan Mbak aman. Kami akan bantu amankan benda-benda tersebut. Untuk sekarang, mari kita coba menuliskan 3 hal positif yang Mbak lakukan dalam hidup. Kita bisa tambahkan juga hal-hal kecil yang membuat Mbak merasa sedikit senang. Bagus sekali, Mbak. Nanti kita coba buat jadwal rutin untuk mengingat hal-hal positif ini minimal 5 kali sehari ya. Boleh dalam bentuk tulisan atau hanya diucapkan dalam hati. Saya bangga karena Mbak sudah terbuka dan mau membuka latihan ini. Itu tanda bahwa Mbak masih punya kekuatan di dalam diri. Setelah sesi tadi, bagaimana perasaan Mbak sekarang? Kita akan lanjutkan latihan ini setiap hari dan saya akan mendampingi Mbak. Kita juga akan terus pastikan lingkungan tetap aman. Terima kasih. Besok jam 10 pagi kita lanjutkan sesi latihan berpikir positif lagi di tempat yang sama ya. Selamat pagi, saya Suster Puspita. Saya akan mendampingi Mbak hari ini. Bolehkah saya duduk sebentar? Mbak lebih nyaman dipanggil dengan nama siapa? Baik, Mbak Ade. Hari ini saya ingin mengajak Mbak berbicara sedikit mengenai perasaan Mbak dan membantu Mbak mengenali kembali hal-hal positif yang masih ada dalam hidup. Apakah Mbak bersedia? Boleh saya tahu bagaimana perasaan Mbak pagi ini? Terima kasih sudah jujur. Saya bisa mengerti bahwa Mbak sedang merasa sangat terpuruk. Kita akan sama-sama mencari hal baik yang mungkin belum Mbak sadari. Bagaimana kalau pukul 9 nanti kita ngobrol di ruang konseling di dekat taman kecil rumah sakit ini? Sekarang Mbak Ade, mari kita coba melihat hal positif dari diri Mbak. Apa yang menurut Mbak menjadi kekuatan pribadi Mbak selama ini? Saya orang sabar dan suka berdoa. Sekarang saya merasa kembali tidak berguna. Itu 2 hal yang sangat berharga. Kita tulis dulu ya, kita tulis dulu ya, sabar dan suka membantu orang. Kita akan mulai membentuk daftar kekuatan dan hal baik dari diri Mbak. Sekarang mari kita lihat sisi positif dari orang-orang terdekat Mbak. Apakah Mbak merasa pernah mendapat dukungan dari keluarga atau lingkungan? Anak saya pernah menjadi saya waktu saya pulang dari rumah sakit, tanggal pernah menjenguk dan belum makan. Hebat Mbak, itu artinya Mbak masih memiliki lingkungan yang peduli. Sekarang kita buka daftar anak yang perhatian, tetangga yang peduli. Kita kumpulkan untuk jadi pengingat saat Mbak merasa terpuruk.
Kita jadwalkan latihan berpikir positif ini dilakukan 5 kali sehari. Bisa dengan membaca daftar tadi atau menulis satu hal positif setiap pagi, sore, dan malam. Mbak Ade, saya sangat menghargai kejujuran dan usaha Mbak hari ini. Langkah besar untuk pulih, saya bangga. Setelah menuliskan hal-hal positif tadi, bagaimana perasaan Mbak sekarang? Ringan dan tidak menyangka kalau bisa dapat ini. Sedikit. Besok kita bisa lanjutkan latihan ini dan mencoba cara lain seperti membuat jurnal atau menggambar ekspresi. Apa Mbak bersedia? Terima kasih teman-teman. Baik Mbak, besok pukul jam 9 kita lanjutkan di tempat yang sama ya. Selamat pagi, saya Suster Puspita. Saya akan mendampingi Mbak hari ini. Boleh saya duduk dan mengobrol dengan Mbak? Iya boleh Sus. Kalau boleh tahu Mbak ini dipanggil dengan nama apa? Ade. Baik, Mbak Ade, saya ingin mengajak Mbak berbicara tentang perasaan Mbak dan sedikit mengenai harapan Mbak ke depan. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Bagaimana perasaan Mbak pagi ini? Jujur saja saya tidak tahu harus berharap pada siapa, rasanya hampa. Terima kasih Mbak Ade sudah mau terbuka. Itu perasaan yang valid. Saya akan bantu Mbak menemukan kembali makna dan harapan dalam hidup ini perlahan-lahan. Nanti jam 10 pagi, bagaimana kalau kita bicara lebih tenang di taman belakang rumah sakit? Yes. Mbak Ade, mari kita mulai dengan menyebutkan hal-hal baik yang pernah Mbak alami, baik dari diri sendiri, keluarga, atau lingkungan. Saya ingin memberi apresiasi untuk hal baik yang pernah Mbak lakukan. Entahlah, saya pernah bantu anak saya waktu dia kesulitan kerja. Dulu saya juga sering bantu tetangga. Itu luar biasa, Mbak. Mari kita tulis 2 hal ini sebagai pengingat bahwa Mbak adalah pribadi yang peduli dan bisa diandalkan. Sekarang mari kita bicara tentang harapan. Apakah Mbak masih memiliki harapan sekecil apapun tentang masa depan? Saya ingin sehat, bisa berkumpul lagi sama anak-anak. Itu harapan yang indah. Kita bisa jadikan itu tujuan bersama. Menurut Mbak, apa langkah kecil pertama yang bisa kita mulai agar mendekat pada harapan itu? Ini saya lebih baik tenang dulu, kegiatan minum obat terapi. Sangat bagus Mbak. Kita akan mulai dari situ. Kita catat langkah-langkah kecil menuju harapan Mbak. Hari ini ikut aktivitas, besok lanjut minum obat tepat waktu. Kita akan buat jadwal kecil setiap pagi dan sore. Mbak coba ingat dan tulis satu hal positif yang sudah dilakukan hari itu, baik kecil maupun besar. Mbak Ade, saya senang sekali Mbak mau mencoba itu, menunjukkan bahwa semangat di dalam diri Mbak masih ada. Saya bangga. Bagaimana perasaan Mbak setelah bicara dan membuat rencana hari ini? Lebih ringan. Ternyata masih bisa ada tujuan. Pasien, besok jam 10 kita lanjutkan latihan dan diskusi ya, Mbak, di tempat yang sama. Selamat pagi, saya Perawat Puspita. Saya akan mendampingi Mbak hari ini. Apakah saya boleh duduk dan berbicara sebentar dengan Mbak? Iya. Nanti kalian semua sudah mau saya kan? Terima kasih sudah menyampaikan itu, Mbak. Saya di sini untuk membantu dan mendengarkan Mbak. Boleh saya tahu Mbak lebih senang dipanggil dengan nama apa? Saya lebih senang dipanggil Ade. Baik Mbak, hari ini saya ingin berbicara dengan Mbak tentang apa yang Mbak rasakan dan bantu agar Mbak merasa sedikit
nyaman di sini. Bagaimana menurut Mbak? Iya. Boleh saya tahu bagaimana perasaan Mbak hari ini? Saya merasa semua orang ingin mencelakai saya. Saya tahu mereka memang memangsa alat pelacak di kamar saya. Saya mengerti, Mbak. Saya akan mendampingi Mbak untuk memastikan lingkungan ini tetap aman dan mendukung pemulihan Mbak. Kita bisa lanjutkan bicara pukul 10 pagi nanti di ruang santai ya. Iya, terus. Mbak Ade, ketika Mbak merasa ada alat pelacak di kamar, apakah Mbak sudah memeriksaannya? Sudah, tapi saya yakin mereka menyembunyikannya. Terima kasih, Mbak Ade. Saya mendengar kekhawatiran Mbak, tapi saat ini saya tidak menemukan bukti alat pelacak tersebut. Mbak sedang berada di rumah sakit, tempat yang aman. Saya Suster Puspita dan saat ini hari ini Selasa jam 10 pagi. Apa yang paling Mbak butuhkan sekarang agar merasa lebih nyaman? Saya ingin dipindahkan ke tempat yang tidak terpantau kamera. Untuk saat ini, ruangan ini adalah tempat yang paling aman dan nyaman untuk Mbak. Tanpa kamera pemantau, kami akan bantu agar Mbak merasa lebih tenang. Saya menghargai keberanian Mbak mau berbicara terbuka. Itu langsung yang sangat baik untuk proses pemulihan. Nanti kita susun kegiatan harian seperti jalan pagi, membaca buku, atau menggambar. Mbak bisa pilih kegiatan yang membantu membuat pikiran lebih tenang. Bagaimana perasaan Mbak setelah berbicara dengan saya tadi? Masih agak gelisah tapi sedikit lega. Besok pagi jam 10 kita lanjutkan ya, Mbak Ade. Kita bisa bicara lebih banyak lagi sambil berjalan di taman. Selamat pagi, saya Suster Puspita. Saya akan mendampingi Mbak hari ini selama di ruangan rawat. Apa kabar hari ini? Mereka mengawasi saya lewat lampu ruangan ini. Saya tahu itu kamera. Saya paham Mbak merasa cemas. Nama saya Puspita, perawat dari ruang psikiatri. Saya ingin membantu Mbak merasa lebih nyaman di sini. Boleh saya panggil Mbak dengan nama apa? Nama saya Ade. Baik, Mbak Ade. Tujuan saya hari ini adalah untuk mengenal Mbak lebih dekat dan membantu agar Mbak merasa lebih aman dan tenang. Bagaimana perasaan Mbak pagi ini? Masih gelisah. Saya yakin alat sadap itu masih ada. Terima kasih sudah berbagi, Mbak. Saya akan temani Mbak untuk mencari solusi bersama. Kita bisa mulai jam 9.30 pagi di ruang kegiatan. Bagaimana? Mbak Ade, saya lihat tadi Mbak merapikan tempat tidur sendiri. Itu luar biasa. Merawat lingkungan juga penting untuk kenyamanan diri sendiri. Mbak juga punya kemampuan memperhatikan detail. Itu terlihat saat Mbak memperhatikan semua posisi barang. Kemampuan ini bisa kita gunakan untuk hal-hal bermanfaat. Menurut Mbak, hal apa yang Mbak suka lakukan sebelumnya? Dulu saya suka melukis sebelum semuanya berubah. Melukis adalah kegiatan yang baik. Bagaimana kalau besok kita coba latihan menggambar? Saya yakin Mbak masih punya bakat. Untuk saya akan siapkan alatnya. Mbak Ade, saya senang Mbak mau mencoba. Itu langkah yang besar. Saya percaya kemampuan Mbak akan semakin baik kalau terus dilatih. Kita akan buat jadwal harian termasuk waktu melukis, istirahat, makan, dan jalan pagi. Dengan jadwal ini, Mbak punya rutinitas yang membantu pemulihan. Bagaimana perasaan Mbak setelah tadi kita berbicara dan rencana melukis besok? Sedikit tenang, seperti punya harapan. Besok pagi pukul jam 9.30 kita mulai kegiatan melukis ya di ruang aktivitas. Kita lanjutkan latihan bersama. Ya.